Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamatan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi i'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu sebelum saya bacakan kitab untuk pengarang kitab. Pertama, pengarang kitab Lubabul Hadis, itu dikarang oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Itu pengarang kitab Lubabul Hadisnya. Kemudian kitab Lubabul Hadis ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hafidz fi Syarhi Lubabil Hadis. Untuk keduanya kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa la niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kelihatan jadi. Kelihatan. Apa ya, nggak jadi. Ya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang fadilah, keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu, membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba asyaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar, kecuali dzaba akan hancur, akan lebur, akan musnah, asyaitanu setan, nah jamaknya ya, setan, asyaitanu setan, satu setan ya, kalau jamaknya asyayatin, kama yadhubur rasasu, seperti hancurnya, seperti leburnya ar-rasasu, timah, ala nari, ketika dibakar oleh api. Nah, ini hebatnya baca basmalah. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan hancur, setan itu akan lebur sebagaimana hancurnya timah ketika dibakar oleh api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa, kecuali amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada kiramal katibin, malaikat-malaikat yang baik untuk mencatat, ayyaktubu,
untuk mencatat fi diwanihi di dalam buku catatannya. Jadi Allah mengutus kiramal katibin, ya, malaikat-malaikat yang baik itu untuk mencatat pada buku catatannya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali dicatatnya oleh malaikat kiramal katibin? Arba'a mi'ati hasanatin, ya, arba'a mi'ati hasanatin. Berapa tuh? 400 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, Allah memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin untuk mencatat pada buku catatannya sebanyak 400 hasanat, kebaikan. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu, ya. Kalau kita punya ilmu, semangat kita mengamalkan, karena akan tahu kita pahala berapa yang kita dapatkan, ya. Kita akan bekerja dengan semangat kalau hasilnya itu sudah tahu duluan gitu. Nah, itu semangat gitu, ya. Ini pentingnya ilmu pengetahuan. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marrotan, sekali aja baca bismillahnya. Nah, coba kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Lam yabqa min dunubihi dzarratun. Lam yabqa, maka tidak bersisa, min dunubihi, dari dosa-dosanya, dzarratun, semisal biji dzarrah, ya. Sebesar biji dzarrah pun tidak akan tersisa dosa-dosa kita kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kataba Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis Bismillah, enggak pakai Ar-Rahmanirrahimnya, Bismillah aja. Kalau tadi kan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang menulis. Man kataba Bismillah, barang siapa menulis Bismillah, Bismillah aja, Bismillah, enggak pakai Ar-Rahmanirrahim, ya. Fajawwada, dalam menulis Bismillahnya itu fajawwada, mempercantik. Nah, jadi nulis Bismillahnya itu dipercantik, dibagusin. Nah, enggak asal-asalan nulis Bismillahnya. Apa yang terjadi? Ya, fajawwada, maka ia membaguskan ketika nulis Bismillah, ta'ziman lillah, karena mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pernah, ya, kita mengadakan lomba menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena memang diperintahkan. Apa yang terjadi ketika kita menulis Bismillah dengan cantik karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, maka diampuni baginya. Bagi siapa? Bagi yang menulis Bismillah dengan mempercantik, maka diampuni baginya, ya, dosanya di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Ini dahsyatnya, ya, menulis Bismillah. Bismillah saja, ya. Coba kita praktekkan nanti, ya. Nulis Bismillah yang cantik. Ya, kalau yang bisa kaligrafi, ya, tulis yang cantik, dibingkai, ditempel, wah, tuh dapat pahala. Dosa-dosa di masa yang lalu akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang keberapa itu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kataba ahadukum, apabila menulis, ahadukum, salah seorang di antara kalian, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru lengkap nulisnya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim, lengkap menulis bismillahnya. Falyamudda ar-rahmana, ia memanjangkan ar-rahmana. Jadi ar-rahmananya dipanjangkan, tulisan mimnya dipanjangkan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana as-samaa, memperindah as-samaa, langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Jadi Allah memperindah langit dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala memperindah malaikat dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ya pimpinannya para malaikat, sayyidul malaikat. Allah memperindah malaikat dengan menciptakan Jibril. Wa zayyanatal jannata bil khuri wal kusuri. Wa zayyana, dan Allah menghiasi, memperindah al jannata, surga, bil khuri wal kusuri, dengan bidadari dan bangunan-bangunan yang tinggi. Wa zayyanal anbiya'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi al anbiya, para langit. Ya, jamak daripada nabiyun, anbiya, al anbiya'a, para nabi. Dengan siapa kira-kira? Allah menghiasi nabi dengan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama biyaumil jumu'ati, dan Allah menghiasi hari-hari, biyaumil jumu'ati, dengan hari Jumat. Makanya Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya para hari. Wa zayyanal layaliya, dan Allah menghiasi malam-malam dengan apa kira-kira? Bilailatil qadari, ya, dengan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Wa zayyana syuhura, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi asyuhura, bulan-bulan, jamak daripada syahrun, syuhurun, dengan bulan apa kira-kira? Bisyahri Ramadhana, dengan bulan Ramadan. Ya, insyaallah 50 hari lagi ya kita akan jumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa zayyanal masajida, dan Allah SWT menghiasi masjid-masjid dengan apa kira-kira? Bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba, dan Allah SWT menghiasi al-kutuba, kitab-kitab, dengan apa kira-kira? Bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana, dan Allah SWT menghiasi Al-Qur'ana, Al-Qur'an, dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kataba ismahu minal abrari, maka Allah Subhanahu wa taala menulis ismahu, namanya, minal abrari, bagian daripada orang-orang yang baik. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita sebagian daripada orang-orang yang baik, abror, orang-orang baik. Wa bari'a, dan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang bebas minal kufri wan nifaqi, dari sifat kufur dan sifat nifak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim,
barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah SWT mengampuni dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Nah, kalau tadi sama wa ma ta'akhkhara, ya, kalau mencatat. Tadi hadis sebelumnya kalau mencatat, menulis bismillah dengan cantik, nulis bismillahnya karena tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Dosa yang akan datang, ya, dosa yang sekarang dan yang akan datang diampuni. Tapi kalau hanya baca, diampuni dosa yang lalu saja. Ma taqaddama. Dosa yang akan datangnya tidak diampuni. Makanya penting mencatat dan menulis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumtum," apabila kalian berdiri, idza qumtum. Faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, jika kalian berdiri maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Nah, coba kita praktekkan, ya. Kita berdiri sekarang, sama-sama berdiri. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Nah, silakan duduk lagi. Apa yang akan terjadi ketika kita berdiri kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, apa yang akan terjadi? Fa innan nasa, maka apabila manusia, idza irtabukum, apabila menggibah, manusia menggibah, orang lain menggibah, orang-orang menggibah kalian, idza irtabukum, idza apabila irtabukum, manusia menggibah kalian, orang-orang menggibah kalian, membicarakan kejelekan kalian, kejelekan orang-orang yang ketika berdiri membaca bismillah dan membaca sholawat. Yamna'uhum al-malaku, maka malaikat akan mencegahnya. Mencegah siapa? Mencegah orang-orang yang menggibah tersebut, akan menggibah tersebut. Yamna'um al-malaku an dzalika, maka malaikat mencegah kepada mereka yang akan menggibah kita, ya. Jadi mencegahnya, mencegah orang lain berbuat dosa. Jadi nggak ada ruginya ketika orang lain menggibah kita sebenarnya, karena pahalanya akan kembali kepada kita, ya. Makanya Imam Syafi'i itu ketika diceritakan oleh muridnya bahwa Syekh digibah oleh orang, ditanya siapa namanya, di mana alamatnya, dikunjungi sama Imam Syafi'i, diberikan hadiah. Ya. Apa maknanya itu? Imam Syafi'i merasa berterima kasih karena diberikan pahala. Wah, kalau kita seperti itu banyak nanti yang menggibah, ya. Menggibah lah gitu, menggibah Ustaz Imam lah biar dikasih hadiah katanya gitu, ya. Kira-kira begitu enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dua hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza jalastum majlisan fakulu bismillahirrahmanirrahim." Sama dengan tadi ya. Kalau tadi berdiri, sekarang duduk. Kita duduk nih ya, kita praktekkan lagi. Idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk dalam satu majlis. Kita sedang duduk di satu majlis nih. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ya. Kalau wasolli wasallim, kalau wasolla wasallama atau wasallam kalau diwakafkan. Kita praktekkan lagi. Tadi kan berdiri baca bismillah dan baca sholawat, ya. Nah sekarang kita duduk, kita praktekkan. Kita sudah duduk, mari kita baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Apa yang akan terjadi? Fa inna man fa'ala dzalika, apabila fa inna man, maka sesungguhnya orang fa'ala dzalika, mengerjakan hal seperti itu. Tadi kita sudah mengerjakan kan? Baca bismillah dan baca sholawat. Apa yang akan terjadi? Wakkalallahu bihi malakan, maka wa-nya ini bukan wa